Prilly bilang kan pernah satu ada penyakit tapi bukan bipolar gitu. Jangan Prilly kan mungkin keluarga juga keluarga harmonis. Ini mungkin Prilly menghadapinya seperti apa sih Prilly? Kalau aku psikolog. Siapa Pril? Nah, di tengah-tengah pandemi berani launching untuk film baru, gimana perasaannya Pir? Yang pasti kita deg-degan banget karena ini udah lama banget ya prosesnya dari 2019 sampai saat ini, akhirnya kita bisa tayang juga dan gak nyangka bisa punya kesempatan tayang di bioskop karena gak nyangka bisa tayang di bioskop dan deg-degan lagi karena angka COVID tinggi lagi. Cuma ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, jadi ya udah, yang penting kita udah berkarya yang baik, udah berusaha memberikan yang terbaik. Nanti responnya gimana, angka penontonnya gimana, itu bonus dari Tuhan aja. Bisa dibilang ini first time-nya Kak Prilly jadi produser dan pemain kan gimana? Iya, ini pertama kali aku jadi produser dan pemain juga, makanya deg-degannya lebih-lebih dari apapun itu karena benar-benar ngurusin dari nol sampai hari ini, bahkan sampai semalam juga masih ngurusin gitu post-pro-nya dan semuanya sampai ke depannya promosinya. Jadi deg-degan banget karena udah ngelewatin banyak proses dan kayak masih penasaran aja respon orang gimana. Ada beban sendiri nggak sih berakting juga, memproduksi juga gitu? Oh iyalah pasti. Kalau dibilang beban atau enggak ya pasti ada bebannya gitu karena di satu sisi aku harus ngurusin belakang layar, tapi di satu sisi aku harus konsentrasi juga di saat aku di depan layar gitu. Di saat aku udah gitu karakternya juga bukan karakter yang ringan yang biasa aku mainin kan. Ini karakter baru yang belum pernah aku coba sebelumnya dengan background bipolar disorder yang nggak bisa salah, yang nggak boleh salah. Jadi ya pasti beban juga. Kayak misalnya yang lain udah pada pulang, aku masih harus di lokasi urusin lokasi dan evaluasi produksi kayak gitu-gitu sih. Jadi istirahat juga kurang. Tapi ternyata karena timnya solid, timnya juga bekerja dengan baik semuanya dari segi kru, pemain, sutradara, make up, kostum. Jadi kita juga ngerjainnya nggak beban gitu. Walaupun ada bebannya tapi masih bisa di-handle, masih bisa diatasi. Ben, ini saat jadi mau produser ini udah hampir dari setahun atau keinginan berapa lama ini akhirnya bisa produce di hari ini? Dari 2019. Dari 2019 awalnya dari ngobrol aja, terus tiba-tiba jadi decknya, dari deck jadi skripnya, sampai 13 draft, terus nentuin pemain, sampai syuting dan semuanya. Jadi prosesnya udah lumayan panjang untuk satu project ini. Jadi Umay mau mundur, itu gimana pas mau menjelang? Marah lah, pas Umay mau mundur 5 hari sebelum ya pasti marah karena wow, budget yang kita udah keluarkan untuk pre-pro udah ada gitu, sebenarnya mau mundur. Dan gak semudah itu untuk narik sutradara lain kan, karena kan dia yang udah tahu soul film ini. Iya, dia yang nulis, dia yang udah ikutan reading. Cuma karena dia insecure dia mau mundur. Ya makanya kan aku bilang ke dia, aku nggak mau di direct kalau bukan Umay. Sebenarnya itu ancaman biar dia kayak tetap stay. Dan aku bilang kita semua masing-masing punya insecurity-nya. Jordi pasti punya juga sebagai pertama kali ya. Pertama kali ngeliat juga pasti ada tantangannya juga. Shenina juga dengan karakter dia, aku masa sih dengan insecurity bisa ya cuma harus mundur dari project. Kolaborasi kamu dengan sahabat kamu dengan Umay. Iya. Taktik apa sih yang kamu gunakan dalam arti untuk menyampaikan pesan yang baik tanpa membuat kayak bicara mengenai hal sedikit seperti apa yang gunakan? Sebenarnya kita ini banget ya, menurut aku kenapa ringan karena kita pakai perspektif orang yang mengalami satu, dua yang sering terjadi di society gitu. Kayak di society banyak orang yang meremehkan atau merendahkan atau bahkan menyepelekan rasa-rasa yang dirasakan oleh orang yang punya mental illness gitu. Kayak kalau orang bilang punya mental illness pasti kayak lebay lo, apa lo gitu kan. Kurang dekat sama Tuhan Kurang, iya kayak gitu, kurang sholat kali atau apa. Padahal kan mental illness sebuah penyakit yang memang harus ke psikiater gitu. Ya kayak kita kalau kita sakit batuk apa berarti karena kita kurang dekat sama Tuhan? Ya kan emang karena lagi ada virus gitu kan. Sama begitu juga dengan mental illness gitu. Bukan berarti kita mental illness tapi kita gak dekat sama Tuhan, gak dekat sama orang tua, tapi ya memang itu adalah hal yang harus kita hadapi. Ada kesalahan dari diri kita yang harus kita hadapi, harus butuh support. Jadi memang perspektifnya dari penyintas, dari society dan dari kita juga sih, pengalaman
Nah, tadi Prilly bilang kan pernah satu ada penyakit tapi bukan bipolar gitu. Sedangkan Prilly kan mungkin keluarga juga keluarga harmonis. Ini mungkin Prilly menghadapinya seperti apa sih, Pril? Kalau aku ke psikolog, terus juga cerita ke orang tua pasti pelan-pelan, karena kan orang tua juga harus kita harus dimengerti juga gitu perasaannya kalau misalnya tahu anaknya ternyata ke psikolog gitu, itu kan nggak mudah juga untuk orang tua gitu. Kaget juga kayak, emang Pria kenapa gitu kan segala macam. Jadi ya jelasin juga, aku ke psikolog nih gitu, terus aku didiagnosa ini, tapi nggak apa-apa, bukan yang parah, aku masih bisa kerja, masih bisa ini. Cuma kalau kamu aku kadang kayak gini. Ya orang tua support dan mereka juga nggak apa-apa, aku ke psikolog sendiri gitu. Nah ini jadi buat Iya. berarti ini untuk pelajaran semua, untuk yang lain-lain punya penyakit kayak bipolar gitu di film ini, berarti untuk orang tuanya juga jadi pembelajaran sendiri Iya mungkin. dong. Gimana orang tua dan teman jadi support system Film gitu. ini nggak tahu betapa pentingnya support system, bukan cuma orang tua mungkin. Iya. Seringkali kita menganggap rumah itu kan orang tua, padahal kita juga punya rumah yang lain, kayak kita bisa menemukan kenyamanan itu di teman, di pacar, atau bahkan di teman kerja, diri sendiri kayak gitu. Dan film ini nggak tahu betapa pentingnya support system itu. Mungkin nggak, Pril, di luar sana ada juga yang pernah sakit seperti bipolar tapi nggak berani jujur ke keluarga atau siapapun, akhirnya dipendam sendiri. Nah ini apakah Banyak banget sih, karena Dan itu juga salah satu alasan terbesar kenapa filmnya dibuat sih. ya Untuk apakah menyadarkan punya juga. keberanian mereka untuk berani berbicara kepada orang tua gitu, Pril, seperti Pril lakukan gitu mungkin? kan setiap orang pasti punya family isunya masing-masing ya. Mungkin aku berani ngomong ke orang tua karena aku tahu orang tua aku bisa terima, dan komunikasi aku sama orang tua dari awal udah baik gitu. Tapi kan aku nggak tahu kalau yang lain gimana. Cuma dengar-dengar dari penyintas bipolar care Indonesia, memang banyak kasus-kasus yang seperti itu. Makanya mereka gabung ke komunitas, mencari support system dari yang lain gitu. Sendiri kamu buat tema film yang pertama juga, apa yang buat kamu yakin? Oke, Awalnya karena aku sama Umay, kita sama-sama punya mental issue, dan kita juga mengerti banget, sadar banget bahwa raise awareness soal kesehatan mental itu penting. Apalagi pas pandemi angkanya naik, jadi makin tergerak lagi kita untuk bikin film. Mengubah stigma orang kepada penyintas itu susah nggak sih? Susah, makanya itu kayak aku ngeliat ya perkembangannya. Kalau kita cuma ngelakuin seminar atau live Instagram, itu kan paling yang nonton 1.000-2.000 orang gitu. Ya susah lah untuk merubah stigma orang-orang yang udah menyepelekan atau menganggap orang yang kena mental illness tuh gila gitu. Ya susah lah untuk kita merubah stigma itu. Makanya aku membawa isu ini ke ranah yang lebih luas, yaitu adalah film, yang dimana hopefully yang nonton bisa banyak dan dikemas dengan cerita yang lebih bisa dimengerti. Apakah Jadi nanti sejauh ini ada yang sudah memandang kamu sebagai produser gitu, dari teman mungkin, atau mungkin dari keluarga sendiri seperti apa? Kalau dari keluarga otomatis nggak ada, karena keluarga aku tahu gimana aku kerja kerasnya kan mereka ngeliat aku di 24 jam gitu. Kalau dari teman atau dari rekan-rekan ya pasti 1-2 ada kayak, kok berani banget sih ngeproduserin, nekat banget gitu, atau emang punya pengalaman apa sebelumnya dan segala macam, itu pasti ada. Cuma kan kita nggak bisa menutup pendapat orang-orang ya, jadi ya buktikannya lewat karya aja. Kalau cara kamu mengolah emosi yang intens itu seperti apa sih? Kamu kan di sana Pas syutingnya gitu ya. 4 kan? Iya. sempat eksplorasi juga nggak sih, atau bertemu langsung dengan orang-orang yang memang seperti itu, akhirnya tahu seperti apa sih gitu? Mendalami karakternya ya baca buku, ngobrol sama penyintas bipolar. Terus pas syuting memang lebih susah karena kan nggak urut ya. Syuting tuh nggak pernah urut. Nanti scene ini seneng, tiba-tiba next scene harus yang take depresi gitu. Cuma karena kita udah reading 1,5 bulan, udah didampingi acting coach, didampingi bipolar care Indonesia, jadi kayak karakternya udah nyatu aja. Jadi nggak terlalu yang gimana sih, karena prosesnya udah dilewati semua. Ada ketakutan nggak sih? Ketakutan sama orang kalau itu. Ketakutannya adalah takut salah menyampaikannya gitu, karena kan ini bawa isunya berat ya, nggak boleh sama sekali salah gitu. Diagnosanya, maininnya, nanti tiba-tiba diagnosa bipolar tapi actingnya kayak bukan bipolar gitu kan, juga takut gitu. Makanya dari awal ngajak teman-teman penyintas bipolar untuk kasih kita saran dan evaluasi, diskusi sama sutradara, sama Umay, sama acting coach, sama psikolog, semuanya lah. Jadi ya takutnya tuh takut salah, tapi kan makanya itu karena rasa takut itu akhirnya kita bikin banyak banget hal yang bisa mengoreksi karya inilah, kayak FGD, diskusi, dan mengajak beberapa komunitas untuk gabung gitu.
Lili, kamu sempat ada diskusi juga sih dengan rekan sama artis gitu kan? Kita juga tahu ada juga psikolog, terus Aliando dengan OCD-nya apa ya, artis dengan mentality gitu, mental disorder sorry. Kamu sempat mungkin diskusi atau mungkin secara komunikasi melalui WhatsApp atau seperti Kalau apa? sama aktor nggak ada, karena aku dari awal udah sama Bipolar Care Indonesia gitu. Menurut aku mereka tuh udah cukup banget, karena kan mereka komunitas ya, jadi isinya juga banyak gitu, bukan cuma satu orang. Dan si pengurusnya ini kayak udah kenal dan udah menampung banyak banget cerita dari teman-teman bipolar. Itu beda-beda, yang nggak disupport sama orang tua ada, yang disupport ada, yang begini ada, begitu ada. Jadi informasi yang aku dapat itu dari Bipolar Care Indonesia udah cukup banget. Jadi ya itu udah cukup. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.